Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast kami season 3. Oke, perkenalkan nama saya Dinar selaku host yang bertugas pada podcast season 3 hari ini. Baik, pada episode kali ini kami mengangkat tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang pentingnya etika dalam bersosial pada pendidikan di era Gen Z. Seperti yang kita tahu dan sangat hangat dibincangkan di sekarang, bahwa banyak statement-statement yang mengatakan bahwa buat apa sih kuliah? Toh kuliah dan tidak kuliah sama saja, karena orang yang tidak kuliah juga bisa sukses. Maka dari itu kami menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Beliau sudah sejak lama mendedikasikan diri dalam dunia pendidikan, yaitu Wakil Rektor 3 Universitas Megaresmi Makassar, Bapak Dr. Jalal MPD. Bagaimana kesibukannya Pak pada saat ini? Kesibukannya luar biasa, tapi sesuatu hal yang tidak boleh kita tinggalkan juga hal seperti ini, merupakan suatu perhatian terhadap kegiatan mahasiswa. Sebagaimana tugas saya kan sebagai Wakil Rektor 3 harus peduli terhadap apa yang dilakukan oleh mahasiswa dan harus bisa mensupportnya. Saya kira seperti itu. Ya, baik, kami juga mengucapkan terima kasih Pak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kami hari ini. Ya, terima kasih juga buat saya telah diundang di podcast ini. Baik, mungkin banyak nih penonton yang sudah tidak sabar dengan tema kita pada hari ini. Jadi langsung saja kita akan membincangkan permasalahan yang pertama, yaitu bagaimana sih menurut Bapak tentang statement-statement seperti ngapain sih kuliah, kan tidak kuliah juga bisa sukses, di mana statement-statement ini sedang marak diperbincangkan di sosial media. Siapa sih yang mengatakan seperti itu? Mungkin orang yang tidak kuliah. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan yang bagus ini. Mereka berstatement seperti itu, membuat pernyataan seperti itu mungkin karena kecewa karena ketidakmampuannya untuk berkuliah. Tapi di balik itu saya juga mengucapkan apresiasi buat mereka, karena mereka sudah merasa mampu tanpa harus kuliah, ya. Tanpa harus kuliah, dia sudah bisa mandiri, sudah bisa berusaha sendiri. Artinya dalam kehidupannya sudah dianggap mapan, ya. Yang seperti itulah kira-kira. Kemudian, tapi sebaliknya, mungkin juga ini pukulan telak buat mahasiswa yang kuliah, ya. Yang kuliah, apalah gunanya kuliah kalau tidak kalian bisa mengubah segalanya. Baik, sebelum saya berbicara lebih jauh lagi tadi, karena temanya adalah tentang etika dalam berpendidikan, saya jelaskan dulu apa itu etika. Etika itu adalah ilmu yang mengatur tentang aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasanya digunakan sebagai pedoman seseorang untuk berperilaku. Jadi etika, ada akhiran A, jadi ilmu, ya. Tapi etika sendiri itu adalah memang aturan, norma yang biasa digunakan atau ukuran-ukuran kepantasan seseorang untuk berperilaku. Kemudian ada statement tadi dari seseorang yang mungkin merasa kecewa karena tidak mampu kuliah. Buat apa sih kuliah? Kuliah atau tidak kuliah, saya juga mampu untuk berprestasi. Oke, saya mengucapkan atau mengapresiasi orang yang mempunyai statement seperti itu. Apresiasi buat kalian. Karena tanpa harus kuliah, tanpa harus merepotkan orang tua, kalian sudah mampu mandiri. Sudah mampu hidup sendiri, baik dari aspek usaha, bisnis, ataupun dari aspek lainnya, ya. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa betapa pentingnya pendidikan. Sekarang saya akan membahas dulu tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana yang bertujuan untuk mengubah pola pikir,
mengubah perilaku seseorang, mengubah sikap untuk menjadi lebih bernilai, untuk menjadi lebih lebih bernilai, artinya lebih memiliki sesuatu yang diidam-idamkan. Itu arti pendidikan. Kemudian ada hubungan kaitannya dengan pertanyaan tadi, jenis pendidikan itu seperti apa ya? Pendidikan di sini adalah ada beberapa klaster, ada beberapa jenis pendidikan. Yang pertama itu adalah pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Pendidikan formal itu adalah pendidikan yang terikat oleh waktu dan ruang. Ya, pendidikan formal terikat dengan waktu dan ruang karena diukur dengan waktu. Contohnya, yang mana itu pendidikan formal? Pendidikan formal itu mulai dari PAUD, pendidikan anak usia dini. Ada waktunya dan ada ruang, ada tempatnya, dan diurusi oleh satu lembaga. SD, ya, pendidikan dasar. Kemudian pendidikan menengah, dan yang terakhir pendidikan tinggi. Semuanya itu diurusi oleh lembaga dan memiliki keterbatasan waktu dan ruang di tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu, dan ada batasan usia. Kemudian yang pendidikan informal, yang mana itu pendidikan informal? Pendidikan informal itu adalah pendidikan yang diperoleh sejak dilahirkan sampai meninggalnya seseorang, diperoleh tanpa henti. Makanya biasa orang mengatakan long life education, pendidikan seumur hidup. Itu pendidikan formal. Yang mana pendidikan formal? Anda memiliki sikap berperilaku, memiliki kemampuan berdagang, memiliki kemampuan bernelayan, atau memiliki kemampuan pertanian, yang mungkin itu tidak diperoleh dalam pendidikan formal, tetapi mereka sudah mampu mandiri. Itu yang tadi dikatakan oleh para yang berstatement, yang mempunyai pernyataan seperti itu. Yang buat apa kuliah? Gitu ya. Mereka sudah memiliki seperti itu di dalam pendidikan informal. Jadi pendidikan informal itu yang pertama diajarkan melalui keluarga, kemudian melalui teman, melalui lingkungan, ya, sehingga mereka mampu menyerap ilmu-ilmu itu dan dilaksanakan. Kemudian pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu diantara informal dan formal. Itu melalui kursus-kursus, melalui organisasi, melalui apa saja, melalui pergaulan, ya. Nah, tiga jenis pendidikan itu adalah memang bertujuan untuk mengubah atau menjadi seseorang menjadi berubah. Berubah dari aspek apa? Berubah dari aspek pola pikir. Kalau dalam istilah pendidikan itu adalah kognitif. Kognitifnya itu adalah isi otaknya, mengenai kepintaran atau tidak. Kemudian afektifnya mengenai sikap, norma, tata laku, tata tertib dan sebagainya, ya, tata krama dan sebagainya. Kemudian perubahan pada aspek psikomotorik, melakukan sesuatu, ya, jadi dari tidak mampu menjadi mampu. Tadi mungkin yang dikatakan buat apa kuliah, sama saja kuliah dengan tidak sama saja. Itu kita terapkan pada pendidikan formal, jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi. Kuliah atau tidak, kok sama saja hasilnya. Nah, justru itu sekali lagi saya memberikan apresiasi pada yang memberikan pernyataan seperti itu. Tetapi sebaliknya, kepada seorang mahasiswa yang sudah melakukan kuliah tapi tidak ada perubahan sama sekali, itu saya tidak terlalu bangga. Artinya SPP, tahu SPP, ya? Tahu, Pak. Apa itu SPP? SPP itu sarjana pulang pokok. Artinya sebelum kuliah dan setelah kuliah tidak ada sama sekali perubahan. Itu lagi. Ya. Jadi untuk kalian tolong diperhatikan itu. Kemudian apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan itu diamanahkan oleh
Badan Pendidikan Dunia atau UNESCO ya, ada dia memesankan kepada kita 4 pilar pendidikan. Ya, 4 pilar pendidikan. Pilar yang pertama itu adalah learning to know. Yang kedua learning to do. Yang ketiga learning to be. Yang keempat adalah learning to live together. Yang pertama, tujuan pendidikan itu untuk mengisi otak, kognitif kita diisi supaya berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi bodoh, menjadi pintar maksud saya gitu ya. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang sekarang kalian berada di sini, kalau otak kalian tidak berubah menjadi pintar, itu ya itu saya katakan tadi SPP ya, tolong. Kemudian learning to do. Belajar itu adalah untuk bekerja, untuk mengerjakan sesuatu. Ini sudah tahap cerdas ya, kecerdasan. Untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja. Syukur-syukur kalau sudah mengetahui tentang satu pengetahuan didapat dari bangku kuliah, kemudian Anda praktekkan, aplikasikan kepada dunia kerja. Itulah yang hakikat daripada kecerdasan. Setelah cerdas, ya, kemudian meningkat lagi ke pilar yang ketiga, learning to be, bahwa belajar itu adalah untuk menjadi yang dimaksud seperti apa? Anda sudah pintar, sudah melakukan sesuatu, sudah bekerja, kemudian harus menjadi seorang profesional, menjadi seseorang yang diakui oleh orang lain. Ya, nah di sini dia. Apa mungkin seseorang yang tidak kuliah bisa jadi guru? Ya, bisa tidak? Karena orang syarat untuk menjadi guru harus sarjana pendidikan. Apa mungkin seseorang bisa menjadi analis kesehatan? Karena untuk menjadi analis kesehatan harus melalui jenjang pendidikan tinggi, yaitu di TLM misalkan di Unimer ya, seperti ini kalian kuliah. Apa mungkin seseorang yang tidak kuliah bisa menjadi dokter? Ya, untuk menjadi dokter harus kuliah di kedokteran dan lain-lain. Itulah jawaban yang ditanyakan tadi. Tidak mungkin seseorang menjadi seorang. Kemudian pilar yang keempat itu adalah learning to live together, bahwa belajar itu adalah untuk hidup bersama. Kalian rasakan kan, setelah Anda kuliah makin banyak teman, setelah Anda kuliah makin banyak yang mengakui bahwa kamu adalah seorang intelektual dan kalian sudah punya keahlian profesionalisme, makin luas pergaulannya, makin diakui oleh masyarakat. Disitulah hakikat dari pada pendidikan. Nah, hakikat pendidikan seperti itu. Jadi saya ulangi, learning to do, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Jadi inilah makna atau tujuan daripada pendidikan, yaitu untuk mencapai ketiga hakikat itu. Saya kira demikian untuk sementara. Ya, ternyata pendidikan itu tidak hanya didapatkan dari bangku kuliah atau sekolah formal, tetapi juga dalam informal. Kemudian ada lagi nih pertanyaan, bagaimana menurut Bapak, adakah dampak dari perbandingan antara orang yang kuliah tadi dan yang tidak kuliah di masyarakat sehingga mengakibatkan orang tua yang berpikir akan menyekolahkan anaknya atau tidak? Ya sudah jelas adalah perbedaannya. Iya. Orang yang sudah kuliah dia memiliki stratifikasi lebih tinggi. Jadi dari dalam masyarakat mempunyai tingkatan strata lebih tinggi ya. Oke. Kemudian orang yang kuliah juga mempunyai nilai-nilai. Ya. Mempunyai nilai. Apa itu nilai? Hal-hal terbaik yang dimiliki oleh dia. Bisa juga yang kuliah itu adalah lebih kinclong, lebih dihormati dalam pergaulan, lebih luas pergaulannya. Dan suatu saat mereka sudah punya dengan tujuan-tujuan kuliah tadi untuk menjadi seorang profesional, pasti setelah kuliahnya nanti itu akan memiliki sesuatu hal
akan memiliki suatu bekal yang bisa diandalkan untuk menjadi seorang profesional. Tapi dengan catatan kuliahnya yang betul-betul, jangan sampai tadi kalian saya katakan kuliah asal-asalan terdaftar, ya terdaftar kuliah dengan tidak sungguh-sungguh, itu akan nanti jadinya jadi SPP gitu, sarjana pulang pokok. Tolong. Iya. Selanjutnya ada juga nih, ada sebuah studi Pak atau survei yang menyatakan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu adalah 78,49, artinya ini adalah termasuk di bawah rata-rata. Bagaimana menurut Bapak? Itu satu asumsi yang salah bagi saya. Orang Indonesia itu tidak kalah cerdas dengan orang Jepang, dengan orang Eropa, dengan orang Amerika. Orang Indonesia itu cerdas, pintar, ya. Apalagi coba kita lihat di mana-mana ada orang Indonesia yang berpikir, yang mau berkarya untuk membuat sesuatu. Ya, mungkin inilah kesalahan daripada atau kekurangan daripada kurikulum kita, bahwa sebagaimana halnya kita tahu bahwa pendidikan yang ranking nomor 1 di dunia itu adalah Finlandia. Finlandia bagaimana kurikulumnya? Kurikulum di Finlandia itu adalah berbasis proyek. Jadi anak-anak didik itu diarahkan bagaimana untuk membuat sesuatu sampai dia menyelesaikan proyek itu. Itu di Indonesia lain. Ya. Iya. Coba kita lihat di SMA saja ada berapa mata pelajaran. Bingung kita. Padahal kita berbakat misalkan di bidang elektronik. Oh, yang diajarinya tentang matematika, tentang hal lain. Kalau skala dunia itu tadi Finlandia yang berpendidikan berbasis proyek. Sekarang kalau di Jepang itu dalam kawasan Asia, pendidikan di Jepang itu adalah berbasis moral, berbasis akhlak, berbasis etika. Kurikulum di Jepang antara kelas 1 sampai kelas 4 SD itu kalau di level Indonesia tidak diajarkan calistung, bagaimana menghitung, bagaimana membaca, tapi mereka itu diajarkan tentang akhlak, tentang etika, tentang moral, itu terus sampai mereka itu ketika keluar atau luaran daripada mereka itu adalah orang-orang yang taat dan mengikuti asas-asas yang budaya setempat. Karena dia berbasis moral sehingga mereka tumbuh pada diri mereka itu budaya malu. Malu kalau kita tidak berhasil, malu kalau kita membuat sesuatu tidak jadi, ya. Sehingga bukan otaknya yang cerdas, maksud saya IQ-nya di atas Indonesia bukan, tetapi mereka itu dalam hal akhlak sehingga mereka tekun untuk membuat sesuatu sebelum berhasil dia tidak akan pernah berhenti. Bahkan ada mungkin kita kenal sebagai budaya harakiri kan, jika seseorang Jepang ketika membuat sesuatu tidak berhasil bunuh diri, ya ada namanya budaya malu. Itulah karakteristik kurikulum di Jepang. Kalau di Indonesia mungkin ya kita tahu sendiri seperti itu. Sekarang dari segi keberhasilan hidup, saya mengutip kata Sri Mulyani ya, di Indonesia itu tidak kalah kinerjanya dengan orang Eropa dan Amerika. Orang Indonesia belajarnya luar biasa, kinerjanya luar biasa dari pagi sampai malam. Tapi kenapa bisa kalah kaya dengan orang Amerika? Orang Jepang juga seperti itu, ya. Orang Jepang juga seperti itu ya. Tidak, sebetulnya otak-otak mereka di bawah level kita, ya. Cuman di Indonesia itu kesalahannya adalah kenapa Indonesia tidak kaya? Kok ini masalah ekonomi ya? Iya. Kenapa tidak kaya? Karena di Indonesia itu banyak orang kaya menyimpan asetnya sehingga aset itu tidak berguna. Di Amerika tolong coba lihat turis-turis yang masuk ke Indonesia, orang Eropa. Mereka itu bukan berarti
gajinya atau pendapatannya tinggi, tetapi asetnya itu yang menggaji dirinya sendiri. Ya, contohnya dia punya tanah luas bikin pabrik, nanti itu itu menghasilkan, dia yang menggaji dirinya. Walaupun kemana jalan dia tetap gajinya kan digaji oleh asetnya sendiri. Di Indonesia tidak, banyak di kampung-kampung lahan tidur, ya, uang ditabung, ya, kemudian ada tabungan sekian, ada begitulah. Jadi sebetulnya bukan IQ-nya yang rendah di Indonesia, apalagi di Sulawesi Selatan, cerdas luar biasa kecerdasannya, ya. Tetapi ya itu tadi mungkin salah penerapan, ya, salah penerapan. Ini tugasnya siapa untuk membenahi pendidikan di Indonesia? Mungkin kurikulumnya dirubah lah pada seperti Finlandia dan berbasis proyek yang berbasis akhlak, supaya ya tidak amburadul lagi kita lah dalam hal berpendidikan begitu. Saya kira untuk masalah IQ Indonesia lebih hebat daripada itu. Buktinya kita lihat dari segi IT. Kita lihat kecerdasan mereka di bidang IT. Di daerah sana ada yang bisa memanipulasi bank lewat HP-nya. Ada yang bisa pokoknya lain-lain, yaitu. Dan banyak orang Indonesia di Eropa, di Jerman, di Amerika itu yang menjadi tenaga-tenaga ahli di dalam bidang IT maupun industri lain. Itu berarti kan cerdas. Namun ya barangkali ya itulah kurang diperhatikan oleh masyarakat, sehingga dia kepintarannya tersimpan. Bukan IQ-nya rendah, tetapi tidak dimanfaatkan secara baik. Saya kira demikian itu. Iya, ternyata sebenarnya memang di Indonesia itu banyak sekali orang yang cerdas, tapi cuman penerapannya saja yang belum Semua tertunda. Iya. Kita juga pintar semua. Kita sebetulnya cerdas-cerdas. Cuman kebanyakan di antara kita menganggap bahwa buat apa saya mengerjakan begini, tidak ada yang mengakui juga, tidak menghasilkan uang. Itulah pikiran. Padahal sebetulnya kalau kita kreatif dan kita punya hasil karya itu dipertontonkan, dijual, kreasi kita itu pasti akan laku. Ya. Nah itu, kenapa malas orang Indonesia? Ya, kenapa orang Indonesia kurang memanfaatkan otaknya? Yaitu karena tidak ada penghargaan. Ya. Tidak ada penghargaan. Kreativitas kita mungkin tidak laku, tidak bisa dijual kepada masyarakat. Nah itulah menjadi masyarakat Indonesia akhirnya jadi pesimis. Seandainya ada pengakuan, setiap karya kita diakui, maka itulah hakikat daripada kecerdasan seseorang yang diakui. Saya kira seperti itu. Iya, betul sekali, Pak. Ya, sekarang pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Apa dampak negatif dari kurangnya etika dalam berkomunikasi di platform media sosial? Tadi adalah saya ulangi ke ini ya, ke masalah pendidikan. Pendidikan mengajarkan kepada kita ya bahwa di dalam setiap melakukan tindakan itu harus selalu berlandaskan kepada 3 hal. Yang pertama itu logika. Logika itu adalah argumentasi tentang benar dan salah. Ya. Yang kedua, landasan berpikir kita itu adalah etika. Etika itu argumentasi tentang aturan, tentang norma, tentang kaidah. Ya, tentang kaidah. Dan yang ketiga itu adalah estetika. Estetika itu adalah argumentasi tentang kepantasan, keindahan, kecantikan, pokoknya segala yang pantas kita lihat. Ya itu. Jadi kepada mahasiswa, kepada anak-anak itu semua, tolong dalam hal bertindak landasi semua kepada logika, etika dan estetika. Contohnya mana? Coba kita contoh. Kita lihat contoh saja kepada hal yang nyata.
dalam setiap tindakan kita membangun rumah, coba kita lihat. Bangunan rumah secara logika tentunya itu kelihatan. Oh, depannya harus seperti ini, tampak depannya seperti ini karena angin, arah angin dari mana, itu tugasnya arsitektur ya. Arah angin seperti ini supaya rumah tidak pengap, tidak banyak setannya, bagaimana caranya membangun, bagaimana dapur, itu kan logika supaya rumah itu nyaman itu. Kemudian yang kedua, masalah estetika. Tentunya rumah kita itu harus dipandang bagus. Rumah kita bagus. Oh, ininya bagus sekali. Atapnya, catnya cocok dan sebagainya. Itu masalah estetika. Dan masalah etika coba kita perhatikan. Membangun rumah, tolong jangan sampai mengganggu tetangga. Bagaimana itu tetesan air memasuk ke tetangga? Itu sudah melanggar etika itu. Bagaimana buangan air dari dapur bisa menggenangi tempatnya orang, itu. Jadi saya ulangi, tolong dalam segala tindakan, dalam segala apa yang akan kita buat, landasi hal tersebut dengan logika, estetika, dan etika. Maka itu adalah pepatah dari filsafat seperti itu ya. Kemudian apa tadi lagi? Oh ya, sudah saya. Iya, ternyata tentang etika ini sangat berpengaruh atau erat kaitannya dengan pendidikan. Oke, kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana peran pendidikan etika di era digital dalam membentuk generasi muda yang bertanggung jawab di dunia maya? Sekarang zamannya perubahan. Kalau kita hitung-hitung, sekarang itu sudah berada di revolusi industri, era revolusi industri 4.0 ya, 4.0, di mana pelayanan, di mana segala usaha kita dilayani oleh internet. Jadi satu-satunya untuk menangkal atau untuk memfilter dampak-dampak negatif daripada IT itu adalah pendidikan, di mana di dalamnya mengajarkan tadi mempertimbangkan. Jadi pendidikan mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu itu, saya kembali lagi, landasi dengan logika, dengan etika, dengan estetika. Saya kira demikian. Iya, ternyata pada era digital sekarang ini sangat berpengaruh pada pendidikan. Kemudian kita sebagai generasi muda atau Gen Z itu harus sama-sama memperhatikan pendidikan dan harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena kita sudah dipilih untuk menjadi orang yang bisa kuliah. Iya. Tidak terasa nih Pak, ternyata kita sudah berada pada ujung acara. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya pada hari ini. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak yang sudah memberikan motivasinya untuk kita semua. Ya, sebelum itu kami punya slogan nih Pak. Jadi kalau saya bilang kami dari 4LM, kita semua bilang kreativitas tanpa batas. Iya. Iya. Sudah bisa Pak? Ya. Iya. Kami dari 4LM, kreativitas tanpa batas. Oke. Ya baik, saya Dinar dan mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.